Selamat datang di channel kami. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar bisa berpikir dengan sehat. Kita akan menghadirkan berbagai cerita dari penjuru dunia. Kali ini kita akan bercerita tentang wanita kaya raya yang mempunyai 3 suami demi kepuasan yang berujung malapetaka. Seperti apakah ceritanya? Simak terus. Di sebuah kota metropolitan yang gemerlap, hiduplah seorang wanita bernama Amanda. Dia adalah simbol kemewahan dan kecantikan. Lahir dari keluarga kaya raya, mewarisi harta berlimpah, dan memiliki segala yang diimpikan banyak orang. Namun di balik gemerlap hidupnya, Amanda menyimpan obsesi yang tak biasa. Dia tak pernah puas dengan satu laki-laki. Baginya, setiap laki-laki adalah tantangan baru, sebuah trofi yang harus dimiliki. Amanda dikenal sebagai wanita yang cerdas, menawan, dan mampu memanipulasi situasi demi memenuhi hasrat pribadinya. Di usia 28 tahun, dia memutuskan untuk menikahi seorang laki-laki gagah bernama Raka. Raka adalah seorang pengusaha muda yang juga tampan dan karismatik. Namun di balik keperkasaan fisiknya, Raka adalah pria yang lembut hati dan penurut. Amanda memilihnya bukan karena cinta, melainkan karena kebanggaan memiliki lelaki seperti Raka di sisinya. Awalnya pernikahan mereka terlihat sempurna. Amanda menguasai setiap aspek hubungan mereka. Apapun keinginannya, Raka akan menurut, bahkan jika itu bertentangan dengan logika atau norma. Amanda terbiasa memerintah, dan Raka karena cintanya yang mendalam selalu mengalah. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Amanda, meskipun sudah memiliki suami yang tampan dan gagah, merasa jenuh. Dalam hati kecilnya, dia masih merasa ada sesuatu yang kurang. Hasratnya untuk memiliki lebih banyak lelaki mulai menguasai pikirannya. Ketika Amanda hamil, semua orang mengira dia akan berubah. Kehamilan dianggap akan membawa kedamaian dan menenangkan jiwa gelisahnya. Tapi kenyataannya berbeda. Di tengah kehamilannya, Amanda justru mengalami ngidam yang aneh. Dia ingin menikah dengan laki-laki lain. Lelaki ini seorang model muda bernama Arya. Adalah sebuah kebanggaan dunia hiburan. Tubuhnya sempurna, wajahnya mempesona, dan dia memiliki pesona yang tak terbantahkan. Pada suatu malam, Amanda menyampaikan permintaannya pada Raka. "Mas, aku tahu ini terdengar gila, tapi aku ngidam menikah dengan Arya," kata Amanda dengan nada santai, seakan itu permintaan biasa. Raka terdiam. Bagaimana mungkin seorang istri yang sedang hamil anaknya meminta izin untuk menikahi lelaki lain? Tapi cinta Raka pada Amanda terlalu besar. Dia tidak ingin membuat Amanda kecewa, apalagi dalam kondisi hamil. Dengan berat hati, Raka akhirnya setuju. Dia berpikir bahwa ini hanya keinginan sesaat, dan Amanda akan kembali padanya setelah puas. Pernikahan kedua Amanda dilakukan secara besar-besaran, lebih megah dari pernikahan pertamanya dengan Raka. Semua orang bergosip tentang kejadian ini. Namun tak seorang pun berani mempertanyakan keputusan Amanda. Dengan hartanya yang melimpah, Amanda bisa membeli segalanya, termasuk norma dan aturan. Arya, suami kedua Amanda, hanya terpikat oleh kemewahan yang ditawarkan Amanda. Dia tidak peduli dengan skandal yang beredar. Bagi Arya, ini adalah kesempatan emas untuk hidup mewah tanpa usaha. Namun pernikahan Amanda dengan Arya tidak berjalan mulus.
Arya tampak sempurna di luar, ternyata hanya mengejar hartanya. Dia sering menggunakan uang Amanda untuk bersenang-senang sendiri, tanpa peduli perasaan Amanda. Sementara itu, Raka tetap tinggal di rumah utama, mengurus segala keperluan Amanda dan menunggu kelahiran anak mereka. Ketika anak Amanda lahir, dia mendapati dirinya dihadapkan pada kenyataan yang pahit. Amanda yang dulunya merasa bisa memiliki segalanya, mulai kehilangan kendali. Hari-hari berlalu, dan Amanda menjalani hidup bersama dua suaminya di bawah satu atap. Sementara itu, Raka yang dulu semakin terpuruk melihat istrinya bermesraan dengan Arya di depan matanya. Dia sering merasa cemburu, tapi cintanya pada Amanda membuatnya memilih untuk bertahan. Di tengah kerumitan rumah tangga itu, suatu hari datang seorang pria muda yang melamar pekerjaan sebagai tukang kebun. Namanya adalah Damar. Dia tampan, bertubuh gagah, dan memiliki aura memikat. Begitu melihat Damar, Amanda langsung terpikat dan tanpa pikir panjang menerimanya bekerja di rumahnya. Raka yang melihat gelagat Amanda segera memperingatkan Damar, "Hati-hati dengan Amanda. Dia bisa memanipulasi siapa saja," katanya dengan nada serius. Namun, Damar yang juga terpesona oleh kecantikan Amanda mengabaikan peringatan itu. Dalam waktu singkat, hubungan Amanda dan Damar mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar majikan dan pekerja. Suatu malam, Amanda mengumpulkan kedua suaminya, Raka dan Arya, di ruang keluarga. Dengan senyum penuh percaya diri, dia berkata, "Aku ingin menikahi Damar. Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku yakin kalian bisa memahami perasaanku." Raka terkejut dan merasa hatinya hancur. Untuk kesekian kalinya, dia mencoba memujuk Amanda agar mempertimbangkan kembali keputusannya. Tapi Amanda tetap teguh pada pendiriannya. Arya di sisi lain tidak terlalu peduli. Bagi Arya, yang penting dia tetap bisa menikmati kehidupan mewahnya tanpa gangguan. Damar yang baru bekerja beberapa minggu tidak menyangka dirinya akan menjadi pusat perhatian seperti ini. Namun dia terlalu tergoda oleh pesona dan kekayaan Amanda untuk menolak. Amanda dengan segala daya dan kekuasaannya merencanakan pernikahan ketiganya. Pernikahan itu digelar dengan megah, bahkan lebih besar dari dua pernikahan sebelumnya. Dalam waktu singkat, Amanda kini memiliki 3 suami, Raka, Arya, dan Damar. Namun kehidupan mereka jauh dari harmonis. Raka semakin terpuruk, Arya semakin sering menghilang, dan Damar mulai merasa terjebak dalam situasi yang tidak dia pahami. Amanda meskipun merasa puas dengan koleksi trofi prianya, mulai merasakan kehampaan di hatinya. Namun seiring berjalannya waktu, konflik mulai muncul. Raka yang sederhana sering merasa tersisih. Arya terus berusaha menunjukkan dominasinya, dan Damar yang keras kepala sering terlibat perdebatan dengan Arya. Ketidakstabilan itu semakin memburuk ketika Amanda hamil. Berita kehamilan Amanda seharusnya membawa kebahagiaan, tetapi justru menjadi pemicu perselisihan besar. Siapa ayah dari bayi yang dikandung Amanda? Arya dan Damar mulai saling mencurigai. Sementara Raka memilih untuk mengalah dan tidak memperkeruh suasana. Namun niat baik Raka malah dianggap kelemahan oleh Arya dan Damar. Hari-hari Amanda berubah menjadi mimpi buruk. Arya dan Damar sering bertengkar hebat, saling menyalahkan, dan mengklaim bahwa merekalah ayah dari bayi tersebut. Amanda yang mencoba melerai justru terjebak di tengah konflik yang tak berkesudahan. Hingga suatu malam,
pertengkaran antara Arya dan Damar mencapai puncaknya. Arya yang emosinya meluap menyerang Damar dengan brutal. Mereka berkelahi hingga Damar terluka parah. Amanda hanya bisa menangis, tak berdaya melihat kehancuran yang terjadi di rumahnya. Raka mesti telah mencoba menjadi penengah, merasa usahanya sia-sia. Dalam hati, ia mulai merindukan kehidupan damai sebelum semuanya menjadi rumit. Melihat Damar yang tergeletak tak berdaya dan Arya yang masih penuh amarah, Amanda akhirnya tersadar. Ia memahami bahwa selama ini ia mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Hidup dengan 3 suami hanya memberikan kepuasan sesaat, tetapi tidak ada ketenangan. Hatinya penuh sesal. Setelah merenung, Amanda memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia mengumpulkan ketiga suaminya. Dengan suara bergetar, ia meminta Arya dan Damar untuk meninggalkan rumahnya. "Aku telah salah memilih jalan hidupku," kata Amanda. "Aku terlalu sibuk mencari kepuasan hingga melupakan ketenangan. Raka, suamiku yang pertama, adalah satu-satunya yang tulus mencintaiku tanpa ambisi dan perebutan." Arya dan Damar meskipun kecewa, akhirnya pergi meninggalkan Amanda. Sementara itu, Amanda meminta maaf kepada Raka atas segala kesalahan yang telah ia perbuat. "Raka, aku butuh waktu untuk memahami apa yang sebenarnya penting dalam hidup ini. Aku mohon, bisakah kau memaafkanku?" Raka yang selama ini sabar menerima permintaan maaf Amanda dengan tulus. Ia menyadari bahwa cinta yang sejati adalah menerima seseorang dengan segala kekurangannya. Amanda akhirnya menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Bersama Raka, ia menjalani hidup yang lebih sederhana tetapi penuh kedamaian. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada memiliki segalanya, tetapi pada rasa syukur dan ketenangan di hati.